Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Kristanti Putri dari Program Studi Manajemen Informatika golongan C. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Mengimplementasikan Ilmu Manajemen Informatika dalam Dunia Kerja. Untuk konten yang akan kita bahas saat ini ada 5, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metodologi pelaksanaan, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Untuk yang pertama abstrak, manajemen informatika merupakan segala pemanfaatan dan pemeliharaan atas sumber daya secara efektif untuk bidang informasi demi mewujudkan tujuan yang telah ditentukan agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Namun demikian, jikalau manajemen informatika dipisahkan, katanya menurut kata penyusunannya yaitu kata manajemen. Di sini berarti segala penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia secara efektif guna mencapai sasarannya. Sedangkan informatika ini berarti hal-hal yang berhubungan langsung pada informasi ataupun usaha yang berada di bidang informasi itu sendiri. Maka dengan demikian, manajemen informatika dapat disimpulkan bahwa bentuk pemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang telah disediakan dalam bidang informasi guna mencapai sasarannya. Banyak ilmu yang dipelajari dalam manajemen informatika. Salah satunya adalah database yang dapat diimplementasikan dalam dunia kerja, salah satunya bidang administrasi. Banyak perusahaan membutuhkan bidang administrasi untuk perusahaannya. Untuk yang kedua, pendahuluan. Dalam setiap perusahaan pastinya membutuhkan bagian administrasi dalam proses pembayaran. Dengan ilmu manajemen informatika, kita dapat mengefisiensikan dengan penerapan menggunakan aplikasi berbasis web dalam proses administrasi maupun pembayaran. Dengan demikian, para pelanggan tidak perlu lagi untuk datang ke perusahaan untuk melakukan transaksi pembayaran. Cukup dengan membuka web dan melakukan transaksi pembayaran, sudah bisa melakukan transaksi. Ada beberapa keuntungan jika perusahaan memiliki web untuk transaksi. Di antaranya, pelanggan mudah mendapatkan informasi, pelanggan mudah melakukan transaksi pembayaran. Tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran. Untuk yang ketiga, metodologi pelaksanaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa perangkat lunak, perangkat keras, dan wawancara. Dari wawancara tidak terstruktur. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu perangkat lunak metode SDLC. Tahapan-tahapan metode SDLC yaitu sebagai berikut. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahapan ini perlu didokumentasikan. Untuk yang kedua, desain. Desain perangkat lunak merupakan proses multi langkah fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Untuk yang ketiga, pembuatan kode program. Desain terlebih dahulu ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini merupakan komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Untuk yang keempat, pengujian.
Tahap ini merupakan pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logika dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Identifikasi masalah. Saat ini banyak perusahaan melakukan proses transaksi dengan pelanggan harus datang langsung melakukan pembayaran. Dengan proses tersebut, pelanggan harus mengantri dan dipanggil satu persatu untuk melakukan transaksi, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Untuk perencanaan sistem dan perangkat lunak, pada tahap ini kita merancang sebuah sistem untuk diaplikasikan dan dapat digunakan. Setelah perancangan, kita juga harus menguji coba apakah web tersebut dapat berjalan sesuai perintah dan sesuai keinginan kita atau terdapat error. Implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan yaitu pembuatan coding program menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan JavaScript. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam implementasi aplikasi yang dibangun. Yang pertama, bayar angsuran. Pada bayar angsuran terdapat beberapa fungsi yang dibuat, yaitu pengkodingan yang berfungsi untuk menampilkan form login, form pengisian data, bayar angsuran, form cetak not. Untuk kasir, pada bagian kasir terdapat beberapa fungsi yang dibuat, yaitu pengkodingan yang berfungsi menambah user, menambah berita, menambah pelanggan, dan cetak nota. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan dalam ilmu manajemen informatika dengan dunia kerja dapat dengan pembuatan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah perusahaan maupun pelanggan dengan melakukan pembayaran atau transaksi tanpa datang langsung ke perusahaan, dapat diakses secara langsung oleh pelanggan tanpa harus mengantri dan dapat mengefisiensikan waktu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.